Desa Watualang. Nah, kita akan mengulik sedikit tentang industri keripik tempe di Desa Watualang ya. Namanya keripik tempe Tunas Jaya. Nah, di sini ada teman saya bernama Mbak Dewi dan Mbak Fatimah. Di sini saya akan sedikit bertanya-tanya tentang apa sih keripik tempe itu. Terus nanti ada alat dan produksi dari keripik tempe itu bagaimana dan bisa disebutkan dari Mbak Dewi atau Mbak Fatimah, nanti buat teman-teman bisa dicontoh di rumah. Alat dan bahan produksinya di keripik tempe Tunas Jaya itu ada apa saja, bisa dijelaskan. Nah, di sini saya akan bertanya pada Mbak Fatimah tentang alat dan bahan produksi di keripik tempe Tunas Jaya itu ada apa saja, bisa dijelaskan kalau teman-teman. Barangkali nanti teman-teman bisa menonton di rumah, bisa memasak dengan simpel. Oke, di sini alat produksi keripik tempe. Yang pertama, pisau tajam atau alat pengiris tempe untuk mengiris tempe tipis. Terus yang kedua, telenan alat memotong tempe. Ketiga, baskom untuk adonan dan perendaman. Terus yang ketiga, wajan besar untuk menggoreng. Terus yang keempat, kompor sumber panas. Terus kelima, spatula atau sutil. Terus yang keenam, saringan minyak. Terus yang ketujuh, timbangan. Terus yang kedelapan, peniris minyak. Yang kesembilan, plastik kemasan. Yang ke-10, salon plastik. Terus bahan produksi keripik tempe, yang pertama tempe kedelai bahan utama. Yang kedua minyak goreng untuk menggoreng. Yang ketiga bahan adonan tepung. Yang keempat tepung beras memberi kerenyahan. Terus yang keempat tepung tapioka atau maizena. Terus yang kelima, bawang putih. Yang keenam, ketumbar. Yang ketujuh, garam. Yang kedelapan, air secukupnya. Seperti itu. Oke, terima kasih ya Mbak Fatimah atas informasinya. Nah, ini ada lagi dari pembagian kerja di industri itu, bisa dijelaskan Mbak Dewi? Yang kedua ada pembagian kerja di industri itu seperti apa Mbak Fatimah? Ya, industri didirikan oleh sepasang suami istri yang sudah berdiri. Kerja di industri, bisa dijelaskan Mbak Fatimah bagaimana ini pembagian kerja di industri tersebut? Ya, industri didirikan oleh sepasang suami istri yang sudah berdiri selama 11 tahun sampai sekarang. Terus memiliki 3 karyawan untuk produksi hari-hari biasa. Namun jika mendekati hari besar seperti hari raya dan tahun baru, menambah karyawan sesuai dengan kapasitas yang diperlukan. Oke, terima kasih ya Mbak Fatimah atas informasinya. Nah, di sini ada pertanyaan lagi, nomor 3 ini ya, pertanyaan dari teman-teman juga. Ini kan setiap usaha pasti memiliki kendalanya. Nah, Mbak Dewi, di situ ada nggak sih kendala dan solusi dari produksinya keripik tempe Tunas Jaya di Desa Watualang? Kalau dari observasi kemarin itu pasti ibunya tuh pernah bilang kalau semua usaha itu pasti ada kendalanya. Di setiap usaha itu pasti ada, entah usaha kecil ataupun usaha yang sudah besar. Nah, ada beberapa kendala yang kemarin itu dari pihak industri itu sampaikan kepada kita, karena kita juga ada observasi di sana. Yang pertama itu ada kendalanya dalam model yang digunakan untuk melakukan produksi. Karena itu produksi rumahan, biasanya modalnya itu dari uang yang mungkin kecil sekali, yang dimana yang mendirikan itu adalah sepasang suami istri. Mungkin di lain kesibukan mereka mau mendirikan atau coba-coba dulu lah buat keripik tempe. Nah, ternyata itu menghasilkan uang untuk mereka. Artinya mereka akan yang bulannya itu mereka menambah modal untuk bisa sampai sekarang. Yang selanjutnya itu ada pemasaran. Kalau di zaman dulu sama zaman sekarang itu pemasaran pasti beda ya Mbak ya? Pasti beda karena adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat tahun ke tahunnya. Itu dulu mereka itu hanya menawarkan dari toko ke toko, nitip untuk awal-awal mula
usaha industri tersebut. Dan untuk sekarang mereka sudah mulai berkembang dengan mengikuti perkembangan zaman seperti mereka manfaat reseller, mereka berjualan di toko platform online seperti Shopee, mereka bekerjasama dengan perusahaan oleh-oleh yang ada di Ngawi. Itu adalah salah satu sumber dari mereka itu bisa mengembangkan usaha mereka meskipun itu industri rumahan. Kalau untuk solusinya itu tadi seperti yang sudah saya bilang tadi, kita harus bisa melihat apa itu target pasarnya. Kita melihat tentang apa namanya itu gimana perkembangan teknologi sekarang. Kalau kita nggak mau mengikuti perkembangan teknologi, pasti kita akan tertinggal. Itu bisa membuat usaha kita tuh menjadi merosot, bisa bangkrut karena adanya kita yang tidak mau terbuka akan perkembangan teknologi yang besar. Terima kasih ya Mbak Dewi. Nah, ini ada lagi Mbak, ada juga lagi pertanyaannya. Nah ini dari teman-teman pasti kan bertanya-tanya juga nih, dari perkiraan biaya produksinya dan pendapatannya per bulan itu berapa, dan biasanya kan kalau orang kan pasti usaha itu ada untung ruginya. Bisa dijelaskan bagaimana? Betul sekali itu Mbak, setiap usaha itu pasti ada untung ruginya. Untung terus ya ada itu. Iya. Tergantung dalam pemasarannya. Kalau yang pertama, kalau secara spesifikasi kemarin itu ibunya tuh nggak mau ya Mbak ya kita terlalu sensitif lah ya. Itu masih tergolong sensitif karena mereka juga masih rumahan, mereka nggak punya admin sendiri, jadi mereka hanya menjalankan itu. Kalau ada untung ya gimana caranya mereka untung itu bisa buat usahanya itu semakin maju. Kalau kemarin itu untuk setiap harinya mereka tuh bisa menghabiskan tempe itu sekitar 15 sampai ke 20 kilo sehari. Itu untuk biaya tempenya saja itu sekitar 200 sekian untuk setiap hari. Belum bahan-bahan yang lain, minyak dan lain-lain. Semua, dan untuk pendapatan itu pasti akan bergantung kepada pembelian bahan-bahannya. Kalau bahan-bahan yang mahal, semuanya naik mahal, pasti sebagai apa itu namanya penjual itu pasti mikir-mikir lagi apakah yang harus dia lakukan untuk mendapatkan untung untuk membayar karyawan, karena mereka juga karyawan juga ya pastinya. Nah yang terakhir Mbak Dewi nih, teman-teman sempat bertanya pada saya, nah ini ada keunggulan dari produk dibanding yang lain tuh seperti apa produknya, apakah produk ini udah unggul di mana itu, maksudnya ini contohnya ada kita juga boleh contoh ya dari TV Tunas Jaya kita observasi di salah satu industri kayak yang ada di Malang. Untuk keunggulannya kalau kita bisa lihat itu, kita lihat aja di Ngawi itu seperti pusat oleh-olehnya itu keripik tempe, pasti ada dominannya keripik tempe seperti ini, ada juga yang keripik tempe sagu atau yang bunyi. Kalau untuk di Tunas Jaya itu yang keripik tempe yang seperti ini kayak lebar-lebar. Nah Mbak Dewi ini kalau keripik tempenya bisa bertahan berapa lama? Kalau kita mau pesan keripik tempenya ini? Keripik tempe itu biasanya tuh cenderung lama, tergantung dalam kita proses memasaknya juga. Kualitas bahan, proses memasak itu adalah salah satu penentu untuk menjadi apakah keripik ini akan lama, akan bertahan lama atau enggak, dan juga enak atau enggak itu termasuk dalam bahan baku. Ada juga yang semua itu tergantung dengan si pembeli. Ada pembeli cocok sama yang ini, terus sama yang produk A dia nggak cocok, yang produk B cocok, itu tergantung dengan si pembeli. Ya semua ya Mbak Dewi ya, pertanyaan sudah terjawab semua dari Mbak Fatima dan Mbak Dewi. Kita tak terasa sudah lama ya kita berbincang-bincang santai ini, kita sudah ada di penghujung acara ya. Jangan lupa ya guys, kalau kalian pengen pesen keripik tempe bisa hubungi nanti ke channel kita di bawah ini. Terima kasih ya Mbak Dewi, Mbak Fatima, jangan bosan-bosan mampir di podcast kita ya. Oke, guys, terima